lo orang yang lebih terhormat pada saat lo melihat orang kecelakaan dan lo nggak peduli. Jangan urus sumber daya alamnya, jangan urus alamnya, urus manusianya. Karena kalau manusia sejahtera, manusia baik, manusia semua tolong, maka sumber dayanya juga mangan. Kalau mereka dalam pendidikan, mereka pasti semuanya saya aman. Mbak pernah bikin gerakan yang akhirnya Vegatok itu demo atau petisi atau apapun itu, dan akhirnya ada salah satu regulasi di kabupaten kecil dia itu yang berubah, sehingga karena perubahan peraturan itu bapaknya tuh mendapatkan tanahnya balik atau apa gitu segala macam. Tapi masa kecil dengan bapak ibu, how was it? It was okay. Apalagi kan bapak promotor music, busy person. Bokap sih enggak ya, maksudnya bokap itu kan baru gue bahkan duluan gue bekerja dengan promotor-promotor lain sebelum bokap bikin perusahaan promotor kan gitu. Jadi bahkan gue di bokap bekerja secara profesional karena pada saat itu gue sudah menjadi seorang LO di beberapa tempat promotor lain. Ya udah, jadi ya begitu Java ya gue mah Java pun kontraknya per event. Gue, gitu, jadi jangan-jangan malah si bapak yang terinspirasi dengan anak perempuan. Bokap itu selalu suka musik sih, dia dulu penyiar. Bokap sebelum kecil bokap penyiar Prambors, bokap penyiar, maksudnya he's always into music. He's always into music. Ya cuman mungkin bokap tuh tipe orang yang akan melihat peluang bisnis ya, mungkin saat itu dia ngeliat this is a good one nih. Ya, kalau ibu, how would you describe your mom? My mom a good supporter to anyone gitu, kayaknya anak support apa gitu. Hanya ke anak-anak ya? Iya, bokap mau apa ya gitu, anak mau apa ya. Bukan dalam arti dikasih ya, kita sangat didisiplinin gitu. Makanya mungkin lo nggak akan pernah ngeliat anak subona yang petantang-petenteng apa enggak, gue aja punya mobil enggak gitu. Tapi dalam arti lo mau profesi ini ya gue support. Tapi be committed. Committed. Bokap selalu bilang lo mau jadi tukang sapu aja boleh kok. Asal lo tunjukin sama gue, lo bener-bener doyan nyapu, lo ngelakuin dengan ikhlas, lo nyapu dengan baik, lo beli sapu yang terbaik gitu. Kerjain deh tuh, gak boleh komplain. Karena lo mau jadi orang terkaya di dunia, jadi lawyer, kalau lo juga nggak ikhlas, kerjanya juga emang nggak happy for what? Not gonna do anything. Terus kamu tinggal di keluarga yang memang bineka tunggal ika gitu ya, dari kecil terbiasa ngeliat itu luar biasa banget sih Mel. I think nggak luar biasa ya, human sih. Terus kamu dapet jiwa sosial itu dari mana Mel? Siapa yang, karena ada yang mengatakan bahwa sometimes it's character ya, social cause warrior lah katanya, social justice warrior lah so-called mereka bilang. Itu ada yang bilang karakter, ada yang bilang karena dari kecil terbiasa terekspos dengan kegiatan-kegiatan sosial. Kamu sampai pada titik di mana you're so into social thing gitu? Kembali ke kedorian gue itu tadi. Seru nanya kemarin aja gue gak inget ya sebenarnya pas kecil lagi. I don't know, tapi satu hal gue lupa siapa yang ngajarin, entah Eyang, Habibi atau bokap, I don't know siapa gitu ya. Gue diajarkan bahwa lo orang yang lebih terhormat pada saat lo melihat orang kecelakaan dan lo nggak peduli. Lewat aja gitu, atau ada orang nyungsep lagi, mendingan lewat aja. Ketimbang lo ngomong, ya lo kasihan, terus lewat. Ya dong, mendingan lo lewat aja dari awal, ketimbang lo kasihan. Jangan komen deh. Gak usah komen gitu, lo ngomong kasihan, oke, so what did you do about it gitu kan. Nah, itu udah gue pegang dari kecil sih. Akhirnya kesini-sininya gue banyak menjadi aktivis, gue banyak karena kan lama juga manajemen gue di Potlot, Slang, apa gitu segala macam. Gue menjadi aktivis, gue melihat, gue menjadi aktivis waktu itu kan tentang alam dulu. Oh awalnya alam? I think so. HAM sih, HAM abis itu ke alam, karena kan HAM kita udah bergandengan banget ya dengan alam dan HAM gitu. So aku banyak bekerja sama keluarga Wiji Tukul, Munir segala macam. Di situ akhirnya gue sadar bahwa Eyang terus manggil, Melanie, kalau kamu mau menjadi aktivis serius di sini nih, jangan urus sumber daya alamnya, jangan urus alamnya, urus manusianya.
Karena kalau manusia sejahtera, manusia baik, manusia semua tolong, maka sumber dayanya juga banget. Kalau mereka dalam pendidikan, mereka kasih semuanya saya aman. Situ gue berpikir lagi, mulai dipertajam. Oh iya sih. 14 tahun yang lalu gue bikin yang namanya Rumah Harapan. Itu adalah gerakan. Dari situ dikombinasikan dengan, gue mungkin bukan tipe artis yang semua orang bisa, wah puluhan juta ini itu yang kelihatan, but insight gue tuh sangat kuat. Pada saat gue bilang, atau musik gue ya, pada saat gue bilang turun ke jalan, jadilah tuh demo gede-gedean, masih dikorupsi. Pada saat gue bilang musik gue kan segala larinya ke situ gitu. Terjadilah kombinasi kata-kata yang itu, ajaran di kecil, dan di situ gue sadar, gue tuh powerful. I am that damn powerful. Why not use it? Why not use it? Ya udah, jadi itulah terjadi sampai hari ini gue menjadi seorang aktivis dan pekerja sosial, karena ternyata gue ngomong satu, ketimbang teman-teman yang punya follow misalnya jutaan, terus mereka post sesuatu dan setengah jutanya itu adalah orang yang menawarkan produk pemutih kulit dan ya kan, capek banget ya baca komen-komen itu. Peninggi badan, gue mungkin pada saat 500.000, tapi pada saat gue turun ke jalan atau bantu orang 400.000-nya memang bergerak. And I see miracles happen pada saat gue menyuruh orang lakuin sesuatu. Then I realize, shit, gue powerful. Let's do this. Gue bukan lagi pengen bikin perubahan, gue nggak pernah mau bikin perubahan. Perubahannya gue. Dan itu diaminin sama those punks, those apa gitu ya. Situ gue sadar. Tapi mana yang kamu lebih into it, Mel? Is it apakah si HAM, apakah si lingkungan? Semua. Jadi kan I work with animals, I work with itu. Sebenarnya kalau orang bilang, kok lo mencela-mencela sih, lagu lo begini, tulisan lo begini, besok lo ke HAM, besok lo ke lo mau yang mana nih, kan gitu? Sebenarnya benang merahnya satu. Kalau orang nanya, apa sih Mel yang lo perjuangin? Single standard. Humankind. Anything. Kalau hukum A berlaku, seorang ibu aja karena dia lapar, dia mencuri kentang di kebun orang, karena dia kelaparan, dia kena 5 tahun. Kenapa koruptor yang segini dapatnya 2 tahun? Hukum mana yang mau dipakai? Bicara soal alam. Kenapa pada saat orang ngerusak pohon di satu hutan kota misalnya, ketabrak atau apa, dia kena hukumannya segini, sementara perusahaan yang besar merusak sekian banyak hutan, hukuman yang mau dipakai? Gue minta standar yang single, hukuman yang mau dipakai. Rumah Harapan sendiri, tapi ada dong momen-momen kamu ngerasa ini bisa berkembang nggak sih? Ini masih ada harapan nggak sih? Gitu, ada nggak sih? Dari awal bergerak itu lancar jaya gitu? Lancar, karena kita tidak, satu hal, gue nggak pernah mau kerja sama posko. Kedua, tidak mau bekerja sama yayasan atau apapun. Kita benar-benar, aku punya kaki di mana-mana memanfaatkan fans. Makanya kadang-kadang ke satu area sebelum BNPB atau pemerintah masuk, kita udah ada di sana. Jadi dan kita memang tidak pernah kasih donasi MM-an, enggak. Tapi di rumah di ujung peta mana yang mungkin kalau pemerintah kita ditanya juga nggak ngerti. Jadi asesmen dulu nyampe sana. Ya lo pernya apa mie instan satu, itu mau kasih. Jadi everything is spot on, right on. Iya, dan itu kan butuh ada tim asesmen dulu ke sana dong, gitu kan. Orang lokal dimanfaatkan. Fans aku yang bergerak adalah mereka tadi itu. Dan mereka kan ada dari Aceh sampai Papua. How do you gather maksudnya pada saat misal katakan waktu gempa Lombok gitu ya, itu apakah kemudian di instastory orang lokal yang membantu gue gitu? Kebetulan manajemen gue itu selama 11 tahun ini cukup bagus mendata. Jadi paling nggak kita punya 1-2 kepala yang bisa dipegang dan bisa cepat bergerak ketika ini gitu ya. Wow, ya kan itu kan kalau gitu butuh assessment, jangan asal nyumbang pakaian bekas layak pakai yang terus tiba-tiba wah iya asli itu sih ntar di sana cuma jadi sampah doang, biasanya gunungan dan sampah. Orang kita tuh kayak ngebuang pakaian gitu, oh nih yes saatnya ada bencana, hore gue beresin lemari gitu. Dengan semua yang sudah banyak alhamdulillah gitu ya kamu bantu Mel, terus someday gitu tiba-tiba atau bahkan mungkin sudah yang kayak kejadian apa itu yang Bapak Gojek tiba-tiba masih inget gitu segala macam. Sering, dan gue nggak pernah inget apa-apa. Si Dodori ini kemarin gitu ya. Terus dan aku melakukan itu nggak buat diinget gitu. Tapi pada saat mereka beneran nyamperin atau announce, make statement gitu ya, kamu beresponnya atau how do you feel gitu? Feel at peace, contented? Oh, gue berguna. Ada gunanya gue hidup nih, nggak cuma nyusahin, nggak cuma ngomong doang. Salah nggak beres, aku nggak beres gitu. Tahun lalu aku masih manggung di Palu.
masa pandemi tapi baru panggung gitu. Ada satu main di lapangan, ada satu orang datang pakai sepeda jauh dari kota di luar Palu. Terus Maksa nyamperin nih? maksa. Ya gue kan orangnya kalau lagi backstage juga gitu kan, rokok di luar, minum anggur gitu-gitu kan, jadi gue Di ruangan eksklusif ya? ini orang datang udah telat, show udah kelar nih baru nyampe pakai sepeda. Terus gue tanya manajer, gue bilang tuh temen, ngapain lo kesini, udah telat anjir, gue bilang, udah kelar gue main gitu. Nggak apa-apa mbak, soalnya saya dari sana ke sini naik sepeda 5,5 jam. Astaga. Sama ya, udah malam tuh kan. Terus ngapain? Jadi saya mau kasih mbak ini, dia masih gulungan, gue nggak ngerti deh bentuknya apaan gitu. Karena kalau orang lukis kan kanvas putih ya, dia kan udah pasti nggak mau beli kanvas deh. Gue nggak ngerti jemuran siapa putih-putih diambil sama dia tuh dijahit gitu jadi satu ini gede. Terus dia mau lukis, again cat dan kuas itu kan juga mahal dan susah ya. Jadi dia pakai ampas kopi. Dia bikin warna dari satu, abis itu ini dari ampas kopi. Terus digulung lagi, dibuka kan nggak bisa lagi gitu. Terus gue udah oke, thank you so much. Jadi cuma mau ngasih itu nggak apa-apa, dia nggak dapat show-nya. Dia mau bersepeda balik lagi ke kampungnya itu 5,5 jam lagi, which is itu udah jam 11:30 malam gitu. I was like, okay, thank you. But why? Iya, baru mau nanya, tapi kenapa? What the hell gitu. Nggak mbak, waktu itu mbak pernah bikin gerakan, demi Tuhan sampai hari ini gue lupa, gak rebel malah gitu. Mbak pernah bikin gerakan yang akhirnya forget, waktu itu gue demo atau petisi atau apapun itu, dan akhirnya ada salah satu regulasi di kabupaten kecilnya itu yang berubah, sehingga karena perubahan peraturan itu bapaknya tuh mendapatkan tanahnya balik atau apa gitu segala macam. I said, I was like, mbak ingat kan mbak? Iya. Really. Oh Enggak, tapi good. Sama kayak abang ojek itu kan, mbak ingat nggak 20 tahun yang lalu mati nggak lu gitu? Enggak lah, gila lu. Yang kemarin aja. Iya gitu, but how does it feel? Useful. Dan gue cuma pengen jadi, kalau bahasa slang gue pengen jadi virus sih, nularin, don't stop. Kayak abang ojek itu kan nanya, apa yang bisa aku kasih ke mbak atau keluarga? Jangan. Gimana terusin aja kebaikan. Gimana aja lagi ke orang lain. That's it. Itu udah award yang like way bigger for me. Melanie Subono, thank you so much for coming, berbagi cerita yang luar biasa hari ini. Pasti banyak banget yang bisa memetik pelajaran dari sesi ngobrol-ngobrol dengan Mel. Stay healthy please, gitu kan ya, karena masih banyak yang harus dilakukan untuk masa depan, gitu. Kamu masih banyak dibutuhkan, gitu kan. Mari terus berbagi kebaikan. Sekali lagi thank you banget ya Mel. Thank you.